Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi, selaku dosen pengampu metodologi penelitian kelas F, kami dari kelompok 6, izin untuk mempresentasikan materi bab 7 yaitu mengenai interview. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ica Dwi Sabrina dengan NPM 039, lalu ada Ramadhani Sendri Gusenen dengan NPM akhir 055, ada Nila Kamelia dengan NPM akhir 060, lalu ada Andriana Dwi Rahayu dengan NPM akhir 066. Materi yang pertama yaitu mengenai metode pengumpulan data primer. Jadi data primer itu diperoleh langsung dari responden manusia, seperti karyawan, konsumen, atau lainnya. Nah, beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer antara lain wawancara, observasi, kuesioner, pengukuran fisik, dan metode tidak langsung. Nah, pilihan metode yang digunakan ini tergantung pada tujuan penelitian, pertanyaan yang ingin dijawab, dan strategi yang diambil. Nah, selain itu, faktor-faktor seperti fasilitas yang tersedia, akurasi yang dibutuhkan, jenis data yang diperlukan, durasi penelitian, keahlian penelitian, serta biaya dan sumber daya yang ada juga mempengaruhi pilihan metode tersebut. Nah, wawancara adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam penelitian bisnis untuk mendapatkan informasi terkait suatu isu. Nah, ini merupakan percakapan yang terarah antara dua orang atau lebih, dan ada beberapa jenis wawancara. Ada individu atau kelompok, lalu wawancara juga ada terstruktur atau tidak terstruktur, lalu wawancara juga dapat dilakukan secara langsung melalui telepon atau daring. Nah, wawancara tidak terstruktur dilakukan tanpa urutan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengungkap masalah-masalah awal sehingga peneliti bisa menemukan faktor-faktor yang perlu diselidiki lebih lanjut. Nah, pada wawancara ini, pewawancara harus mendengarkan dengan cermat untuk menangkap informasi penting yang disampaikan oleh responden. Nah, jika responden memberikan jawaban singkat, pewawancara harus menggali lebih dalam dengan pertanyaan lanjutan. Nah, selain itu, pewawancara juga harus menghormati responden yang mungkin enggan berpartisipasi dan dengan sopan mengakhiri wawancara jika perlu. Setelah wawancara tidak terstruktur dilakukan dan data yang telah dikumpulkan itu telah dianalisis, peneliti dapat menemukan variabel-variabel yang perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, variabel-variabel ini nantinya akan menjadi dasar untuk melakukan wawancara terstruktur. Setelah melakukan sejumlah wawancara tidak terstruktur yang memadai dengan karyawan di berbagai level dan juga mempelajari mengenai data yang diperoleh, maka peneliti akan mengetahui variabel mana yang memerlukan fokus lebih besar dan memerlukan informasi lebih mendalam. Hal ini menyiapkan pewawancara untuk melakukan wawancara terstruktur lebih lanjut di mana variabel-variabelnya akan diidentifikasi. Nah, wawancara terstruktur sendiri ini merupakan wawancara yang dilakukan ketika pada awalnya sudah diketahui informasi apa yang dibutuhkan. Untuk isi wawancara terstruktur sendiri ini meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu pengantar. Jadi pewawancara ini memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan wawancara, memberikan jaminan kerahasiaan, serta meminta izin untuk merekam wawancara. Kemudian yang kedua terkait serangkaian topik atau biasanya berupa pertanyaan yang tersusun secara logis. Jadi pertanyaan ini dimulai dengan pertanyaan pemanasan atau yang mudah dijawab dan tidak mengintimidasi. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan utama yang mencakup tujuan dari wawancara itu sendiri. Untuk yang ketiga yaitu saran terkait pertanyaan penggalian. Ini bisa dilihat pada gambar di bawah ini.
pertanyaan lanjutan yang digunakan ketika jawaban pertama kurang jelas atau tidak lengkap. Pewawancara tidak sepenuhnya memahami mengenai jawaban tersebut, atau dalam situasi lain di mana pewawancara memerlukan informasi yang lebih spesifik dan lebih mendalam. Nah, saat responden ini mengungkapkan pandangan mereka, peneliti harus mencatat, kemudian pertanyaan yang sama akan ditanyakan kepada semua orang dengan cara yang sama. Namun, terkadang berdasarkan situasi yang mendesak, peneliti yang berpengalaman mungkin mengambil petunjuk dari jawaban responden dan mengajukan pertanyaan yang relevan lainnya yang tidak ada dalam protokol wawancara. Nah, melalui proses ini, faktor-faktor baru dapat diidentifikasi sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam. Namun, untuk dapat mengenali kemungkinan respon, pewawancara ini harus memahami tujuan dan juga sasaran dari setiap pertanyaan yang diajukan. Hal ini sangat penting ketika tim pewawancara terlatih melakukan survei. Nah, alat bantu visual ini seperti gambar, sketsa, kartu, dan juga materi lainnya juga terkadang digunakan dalam wawancara. Alat bantu visual juga membantu dalam menggali pikiran dan juga ide tertentu yang sulit diungkapkan atau terasa canggung untuk diutarakan. Nah, ketika jumlah wawancara terstruktur yang memadai telah dilakukan dan informasi yang cukup telah diperoleh untuk memahami serta menggambarkan faktor-faktor penting dalam situasi tersebut, maka wawancara dihentikan. Kemudian informasi tersebut akan ditabulasi dan juga dianalisis. Nah, analisis ini membantu peneliti mencapai tujuan yang telah disiapkan, seperti menggambarkan fenomena, mengkuantifikasi data, mengidentifikasi masalah tertentu, dan juga mengembangkan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tersebut, atau menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Sebagian besar penelitian ini, sebagian besar penelitian kualitatif dilakukan secara hal tersebut. Selanjutnya mengenai tinjauan wawancara tidak terstruktur dan juga tinjauan dari wawancara terstruktur. Jadi tujuan utama dari wawancara tidak terstruktur ini adalah untuk mengeksplorasi dan menyelidiki berbagai faktor dalam suatu situasi yang mungkin menjadi pusat dari area masalah yang luas. Nah, selama proses ini mungkin menjadi jelas bahwa masalah yang diidentifikasi oleh klien sebenarnya hanyalah gejala dari masalah yang lebih serius dan juga mendalam. Nah, melakukan wawancara tidak terstruktur dengan banyak orang dapat menghasilkan identifikasi beberapa faktor kritis dalam situasi tersebut. Nah, faktor-faktor ini kemudian ditindaklanjuti lebih lanjut melalui wawancara terstruktur untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Proses ini membantu dalam mengidentifikasi masalah inti sekaligus menemukan cara untuk menyelesaikannya. Nah, dalam penelitian terapan atau teori sementara itu dikonseptualisasikan berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara tidak terstruktur dan juga wawancara terstruktur. Sebagai contoh, jika perusahaan mengalami penurunan penjualan, maka penelitian terapan dapat dilakukan untuk menganalisis penyebab spesifikasinya, misalnya preferensi konsumen, kemudian kualitas produk, atau strategi pemasaran, dan memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya kita masuk pada materi mengenai pelatihan wawancara. Jadi bila beberapa wawancara panjang ini harus dilakukan yang seringkali tidak memungkinkan bagi satu orang untuk melakukan semua wawancara, jadi sebuah tim wawancara terlatih kemudian diperlukan. Pewawancara harus diberi pengarahan menyeluruh tentang penelitian dan dilatih tentang cara memulai wawancara, cara melanjutkan dengan pertanyaan, cara memotivasi responden untuk menjawab, dan juga apa yang harus dicari dalam jawaban, serta bagaimana cara menutup wawancara. Mereka juga perlu diberi instruksi tentang cara membuat catatan dan juga mengodekan mengenai respon wawancara. Nah, perencanaan yang baik seperti pelatihan yang tepat, pemberian panduan yang jelas kepada pewawancara dan juga pengawasan terhadap pekerjaan mereka, itu semuanya dapat membantu dalam memanfaatkan teknik wawancara sebagai mekanisme pengumpulan data yang layak. Wawancara personal memberikan data yang kaya ketika responden secara spontan memberikan informasi dalam arti bahwa jawaban mereka biasanya tidak termasuk dalam rentang respon yang terbatas seperti dalam kuesioner.
Namun, wawancara personal membutuhkan biaya yang mahal dalam hal waktu, biaya pelatihan, dan juga konsumsi sumber daya. Selanjutnya, materi mengenai tips yang harus diikuti saat wawancara. Jadi, informasi yang diperoleh selama wawancara itu sebaiknya sebisa mungkin bebas dari bias. Bias sendiri ini mengacu pada kesalahan atau ketidakakuratan dalam data yang dikumpulkan. Bias dapat disebabkan oleh pewawancara, responden, maupun situasi. Nah, bias dari pewawancara sendiri ini terjadi jika kepercayaan dan hubungan baik tidak dapat terjalin dengan responden, atau jika tanggapan salah diartikan atau diselewengkan. Bias juga bisa muncul ketika pewawancara secara tidak sengaja mendorong atau menghambat jenis tanggapan tertentu melalui gestur atau ekspresi wajah. Nah, mendengarkan dengan penuh perhatian, menunjukkan minat yang tulus pada apa yang dikatakan responden, bersikap taktis saat mengajukan pertanyaan, mengulangi atau memperjelas pertanyaan yang diajukan, serta parafrase beberapa jawaban untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh, semuanya itu dapat membantu menjaga minat responden sepanjang wawancara berlangsung. Kemudian mencatat tanggapan secara akurat itu juga sangat penting saat wawancara itu berlangsung. Nah, untuk bias dari responden sendiri ini terjadi jika mereka tidak menyampaikan pendapat yang sebenarnya, melainkan memberikan informasi yang mereka pikir diharapkan oleh pewawancara atau yang ingin didengar oleh pewawancara. Selain itu, jika mereka tidak memahami pertanyaan, mereka mungkin merasa ragu untuk meminta klarifikasi. Mereka kemudian dapat menjawab pertanyaan tanpa memahami pentingnya jawaban yang pada akhirnya menimbulkan bias. Beberapa responden ini mungkin merasa tidak nyaman karena preferensi atau ketidaksukaan pribadi terhadap pewawancara seperti cara berpakaian atau cara pertanyaan itu diajukan. Akibatnya, responden mungkin tidak memberikan jawaban yang jujur, tetapi justru memberikan tanggapan yang salah secara sengaja. Responden juga mungkin memberikan jawaban yang dianggap diterima secara sosial daripada mengungkap pendapat mereka yang sebenarnya. Untuk bias dari situasional sendiri ini terbagi dalam 3 kategori, ada non-partisipasi, tingkat kepercayaan dan hubungan baik, serta lingkungan fisik wawancara. Non-partisipasi ini terjadi ketika beberapa orang tidak berpartisipasi, baik karena tidak mau maupun karena tidak mau. Hal ini dapat menyebabkan data menjadi bias. Respon peserta mungkin berbeda dengan non-peserta, sehingga data yang diperoleh tidak representatif. Nah, jika data yang diperoleh ini tidak representatif, hal ini berarti bahwa data tersebut hanya mencerminkan sebagian kecil populasi dengan karakteristik tertentu dan tidak dapat menggambarkan keseluruhan populasi secara menyeluruh atau secara adil. Untuk tingkat kepercayaan dan hubungan baik ini, bias terjadi jika pewawancara yang berbeda membangun tingkat kepercayaan dan hubungan yang berbeda dengan responden mereka, sehingga dapat mempengaruhi tingkat keterbukaan jawaban. Nah, lingkungan fisik wawancara ini juga mempengaruhi mengenai pengaturan tempat wawancara yang terkait dengan kenyamanan responden. Misalnya, beberapa orang mungkin merasa tidak nyaman diwawancarai di tempat kerja dan karenanya tidak memberikan tanggapan yang jujur. Masih dalam materi mengenai tips yang harus diikuti saat wawancara, jadi jika responden ini tidak dapat dihubungi karena tidak tersedia pada waktu itu dalam wawancara telepon maupun dalam wawancara dari pintu ke pintu, maka harus dilakukan upaya tindak lanjut agar sampel tidak menjadi bias. Nah, pewawancara ini dapat mengurangi bias dengan cara yang pertama, bersikap konsisten dalam cara mengajukan pertanyaan kepada setiap respondennya. Kemudian yang kedua, tidak menyimpang atau memalsukan informasi yang diterima. Lalu yang ketiga, tidak mempengaruhi tanggapan responden dengan cara apapun. Nah, bias-bias ini dapat diminimalkan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu membangun kredibilitas, hubungan baik, dan juga memotivasi responden untuk memberikan jawaban. Saat membangun kredibilitas sendiri ini, pewawancara atau peneliti harus memproyeksikan dirinya sebagai seorang yang profesionalisme, antusiasme, dan juga kepercayaan diri. Sebagai contoh, seorang manajer yang merekrut peneliti eksternal untuk menangani masalah dalam sebuah organisasi akan tertarik untuk menilai kemampuan dan juga kecenderungan dari kepribadian
wawancara. Peneliti harus membangun hubungan baik atau rapport serta mendapatkan kepercayaan dan juga persetujuan dari klien sebelum memulai pekerjaan di organisasi tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, kemampuan berbicara dengan baik, dan juga antusiasme adalah kualitas yang harus ditunjukkan oleh peneliti untuk membangun kredibilitas dengan organisasi perekrut dan juga para anggotanya. Nah, untuk hubungan baik sendiri ini, jadi peneliti atau pewawancara harus mampu membangun hubungan baik dan juga kepercayaan dengan para respondennya. Dengan kata lain, peneliti harus membuat responden ini merasa cukup nyaman untuk memberikan jawaban yang informatif dan juga jujur tanpa takut adanya konsekuensi yang buruk. Untuk mencapai hal ini, peneliti harus menyampaikan tujuan wawancara dengan jelas dan juga memberikan jaminan kerahasiaan penuh mengenai sumber tanggapan. Membangun hubungan baik dengan responden mungkin tidak mudah, terutama saat mewawancarai karyawan pada tingkat yang lebih rendah. Mereka cenderung curiga terhadap niat peneliti. Misalnya, mereka mungkin percaya bahwa peneliti ini berpihak pada manajemen dan akan mengusulkan adanya pengurangan tenaga kerja, peningkatan beban kerja, dan sebagainya. Karena itu penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat itu memahami bahwa tujuan peneliti ini hanya untuk mengetahui kondisi sebenarnya di organisasi tersebut. Responden harus diberi pengarahan secara taktis bahwa penelitian tidak memihak, tidak bermaksud merugikan staf, dan hanya akan memberikan hasil penelitian kepada organisasi dalam bentuk agregat tanpa mengungkapkan identitas individu. Hal ini dapat mendorong responden merasa aman untuk menjawab pertanyaan. Terkait memberikan jawaban sendiri ini, peneliti dapat membangun hubungan baik dengan bersikap ramah, tulus, sensitif, dan tidak menilai, menunjukkan minat yang tulus pada tanggapan responden, serta meredakan kekhawatiran, ketakutan, kecurigaan, ketegangan yang terdeteksi dalam situasi tersebut akan membantu responden merasa lebih nyaman dengan peneliti. Jika responden diberitahu tentang tujuan penelitian dan bagaimana mereka dipilih sebagai salah satu responden, maka komunikasi antara kedua pihak ini akan menjadi lebih baik. Peneliti dapat memotivasi responden untuk memberikan jawaban yang jujur dan benar dengan menjelaskan bahwa kontribusi mereka ini benar-benar akan membantu. Responden juga dapat diyakinkan bahwa mereka mungkin mendapatkan manfaat dari survei tersebut, misalnya dalam bentuk peningkatan kualitas hidup kerja bagi sebagian besar dari mereka. Nah, strategi tertentu dalam cara pertanyaan diajukan juga dapat membantu responden memberikan jawaban yang kurang bias. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai teknik bertanya. Di sini ada 5 teknik untuk bertanya. Yang pertama yaitu funneling teknik. Di awal wawancara tidak terstruktur, sebaiknya ajukan pertanyaan terbuka untuk memperoleh gambaran umum dan membentuk kesan tentang situasi. Misalnya, pertanyaan yang dapat diajukan adalah bagaimana perasaan Anda dengan bekerja untuk organisasi ini. Dari tanggapan pertanyaan umum ini, pertanyaan lebih lanjut yang secara bertahap lebih terfokus dapat dijadikan saat penelitian memproses tanggapan narasumber dan mencatat beberapa isu kunci yang mungkin relevan dengan situasi tersebut. Lalu yang kedua yaitu pertanyaan yang tidak bias. Jadi penting untuk mengajukan pertanyaan yang tidak bias guna memastikan bahwa peneliti meminimalkan bias dalam tanggapan. Misalnya, ceritakan bagaimana Anda mengalami pekerjaan Anda adalah pertanyaan yang lebih baik daripada pekerjaan yang Anda lakukan pasti sangat membosankan. Coba ceritakan bagaimana Anda mengalaminya. Nah, pertanyaan terakhir adalah pertanyaan yang berisi dalam hal persepsi pewawancara sendiri tentang pekerjaan tersebut. Pertanyaan yang berisi dapat mempengaruhi jenis jawaban yang diterima dari responden. Lalu yang ketiga adalah mengklarifikasi isu. Untuk memastikan bahwa peneliti memahami isu sebagaimana responden ingin mewakilinya, disarankan untuk menyatakan kembali atau merumuskan ulang informasi penting yang diberikan oleh responden. Misalnya, jika orang yang diwawancarai mengatakan ada kebijakan promosi yang tidak adil dalam organisasi ini, senioritas sama sekali tidak diperhitungkan, yang selalu dipromosikan adalah junior. Nah, peneliti ini dapat menyelah seperti, jadi Anda mengatakan bahwa junior selalu dipromosikan, bahkan melampaui senior yang mampu. Nah, mengulang
pernyataan dengan cara ini akan mengklarifikasi isu apakah responden menganggap kemampuan penting atau tidak. Selanjutnya, yang keempat yaitu membantu responden untuk memikirkan isu-isu. Nah, jika responden tidak mampu mengungkapkan persepsinya atau menjawab "saya tidak tahu", maka peneliti harus mengajukan pertanyaan dengan cara yang lebih sederhana dan merumuskannya kembali. Misalnya, jika responden tidak dapat menyebutkan aspek pekerjaan apa yang tidak disukainya, maka peneliti dapat mengajukan pertanyaan dengan cara yang lebih sederhana. Lalu yang kelima adalah membuat catatan. Saat melakukan wawancara, penting bagi peneliti untuk membuat catatan tertulis saat wawancara berlangsung. Karena informasi yang diingat dari ingatan tidak tepat dan seringkali cenderung tidak benar. Selanjutnya adalah tinjauan kiat-kiat yang harus diikuti saat wawancara. Nah, membangun kredibilitas sebagai peneliti yang cakap penting untuk keberhasilan sebuah proyek penelitian. Peneliti harus membangun hubungan baik dengan responden dan memotivasi mereka untuk memberikan tanggapan yang relatif bebas dari bias dengan menghilangkan kecurigaan, ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran apapun yang mungkin mereka miliki tentang penelitian dan konsekuensinya. Hal ini dapat dicapai dengan bersikap tulus, menyenangkan, dan tidak evaluatif. Saat melakukan wawancara, peneliti harus mengajukan pertanyaan umum pada awalnya dan kemudian mempersempitnya ke area tertentu dengan mengajukan pertanyaan dengan cara yang tidak bias, lalu menawarkan klarifikasi saat dibutuhkan, dan membantu responden untuk memikirkan masalah yang sulit. Selanjutnya yaitu mengenai wawancara tatap muka dan telepon. Yang pertama adalah wawancara tatap muka. Untuk kelebihan wawancara tatap muka ini, peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan seperlunya, lalu mengklarifikasi keraguan dan memastikan bahwa tanggapan dipahami dengan benar. Dengan mengulang atau merumuskan kembali pertanyaannya, lalu peneliti juga dapat menangkap isyarat nonverbal dari responden. Selanjutnya yaitu kekurangan dari wawancara tatap muka, di antaranya keterbatasan geografis yang mungkin ditimbulkannya pada survei dan besarnya sumber daya yang dibutuhkan jika survei tersebut perlu dilakukan secara nasional atau internasional. Lalu biaya pelatihan pewawancara untuk meminimalkan bias pewawancara juga sangat tinggi. Selanjutnya yaitu wawancara telepon. Yang pertama mengenai kelebihan, yaitu sejumlah orang yang berbeda dapat dihubungi dalam waktu yang relatif singkat. Lalu dari sisi responden, hal tersebut dapat menghilangkan ketidaknyamanan ketika menghadapi pewawancara secara langsung. Lalu untuk kekurangannya, yaitu responden dapat mengakhiri wawancara secara sepihak tanpa peringatan atau penjelasan dengan menutup telepon. Lalu caller ID dapat memperburuk situasi. Hal ini dikarenakan pemilik telepon kini banyak diganggu oleh telemarketing yang sering menelpon setiap hari, sehingga disarankan agar pewawancara lebih dahulu menghubungi untuk meminta partisipasi dalam survei, memberitahukan perkiraan durasi wawancara, dan mengatur waktu yang tepat untuk kedua belah pihak. Peneliti juga tidak dapat melihat responden untuk membaca komunikasi verbal. Selanjutnya adalah sumber bias tambahan dalam data wawancara. Data yang bias akan diperoleh ketika responden diwawancarai saat mereka sedang sangat sibuk atau tidak sedang bersemangat. Respon terhadap isu-isu seperti pemogokan, PHK, atau sejenisnya juga bisa bias. Kepribadian pewawancara, kalimat pembuka, intonasi suara, dan aspek-aspek lain seperti itu dapat menimbulkan bias tambahan. Nah, kesadaran akan banyaknya sumber bias ini akan memungkinkan pewawancara memperoleh informasi yang relatif valid. Bias pengambilan sampel juga termasuk ketidakmampuan menghubungi orang yang nomor teleponnya telah berubah, juga dapat mempengaruhi kualitas data penelitian. Demikian pula, orang dengan nomor telepon yang tidak terdaftar namun dihubungi juga dapat membiaskan sampel sehingga membiaskan data yang diperoleh. Dengan diperkenalkannya ID penelpon, pewawancara telepon dapat menjadi lebih rumit. Selanjutnya yaitu materi mengenai wawancara dengan bantuan komputer. Yang pertama yaitu ada CATI. Pertanyaan-pertanyaan ditampilkan di layar komputer dan pewawancara dapat memasukkan jawaban responden langsung ke komputer. Keakuratan pengumpulan data
peserta menggunakan CATI ini meningkat pesat karena perangkat lunak dapat diprogram untuk menandai respon yang tidak sesuai atau di luar jangkauan. Perangkat lunak CAI juga mencegah pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang salah atau dalam urutan yang salah karena pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun secara otomatis. CATI yang digunakan dalam organisasi penelitian berguna karena respon survei dapat diperoleh dari orang-orang dari seluruh dunia. Komputer mengajukan pertanyaan dengan bantuan perangkat lunak dan responden memberikan jawabannya. Komputer memilih nomor telepon, memutar nomor, dan menyimpan respon dalam sebuah kertas. Lalu kemudian video call memungkinkan komputer untuk merekam jawaban responden yang direkam dalam metode digital dan disimpan dalam berkas data. Jawaban tersebut dapat diputar ulang nanti, misalnya untuk mendengarkan pelanggan berdasarkan wilayah, industri, atau kombinasi berbagai faktor. Lalu yang kedua yaitu CIPI. Memiliki kelebihan karena dapat dikelola sendiri, yaitu responden dapat menggunakan komputer mereka sendiri untuk menjalankan program tersebut. Setelah mereka menerima perangkat lunak dan memasukkan tanggapan mereka, sehingga mengurangi kesalahan dalam pencatatan. Namun tidak semua orang merasa nyaman menggunakan komputer pribadi dan beberapa mungkin tidak memiliki akses ke komputer pribadi. Jadi kesimpulannya, keuntungan wawancara berbantuan komputer dapat dinyatakan secara sederhana sebagai pengumpulan informasi yang lebih cepat dan akurat, ditambah analisis data yang lebih cepat dan mudah. Biaya lapangan rendah dan tabulasi hasil secara otomatis dapat dilakukan. Selanjutnya yaitu materi mengenai wawancara kelompok. Yang pertama yaitu kelompok fokus, terdiri dari 8 hingga 10 anggota dengan moderator yang memimpin diskusi tentang topik, konsep, atau produk tertentu. Anggota biasanya dipilih berdasarkan keakraban mereka dengan topik yang menjadi dasar pencarian informasi. Lalu ditunjukkan untuk memperoleh kesan, interpretasi, dan opini responden saat para anggota berbicara tentang acara, konsep, produk, atau layanan. Selanjutnya yaitu moderator memastikan bahwa semua anggota berpartisipasi dalam diskusi dan tidak ada anggota yang mendominasi kelompok. Lalu yang terakhir yaitu konversi video yang menyorot anggota tertentu, isyarat nonverbal dan gerakan individu tersebut dapat ditangkap sesuai keinginan. Lalu yang kedua yaitu ada panel ahli. Panel ahli adalah sekelompok orang yang secara khusus dibentuk oleh peneliti untuk memperoleh pengetahuan dan pendapat ahli tentang suatu isu tertentu. Panel ahli ini biasanya terdiri dari spesialis independen yang diakui dalam setidaknya satu bidang yang dibahas dalam sesi panel. Dengan demikian, panel ahli dapat menyatukan berbagai macam ahli, termasuk ilmuwan, pembuatan kebijakan, dan pemangku kepentingan masyarakat. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan wawancara tatap muka. Yang pertama yaitu kelebihannya dapat membangun hubungan dan memotivasi responden. Lalu yang kedua yaitu dapat memperjelas pertanyaan, menghilangkan keraguan, dan tambahkan pertanyaan baru. Lalu yang ketiga yaitu dapat membaca isyarat nonverbal. Yang keempat dapat menggunakan alat bantu visual untuk memperoleh poin-poin. Lalu yang terakhir yaitu CIPI dapat digunakan dan tanggapan dimasukkan dalam komputer portable. Lalu kekurangannya yaitu membutuhkan waktu pribadi, yang kedua biaya lebih besar bila wilayah geografisnya luas tercakup, dan yang terakhir yaitu responden mungkin khawatir tentang kerahasiaan informasi yang diberikan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.